Udara panas langsung menyergap saat pintu kaca Bandara Soekarno-Hatta terbuka. Jakarta menyambut saya dengan kelembapan yang mencekik, seolah-olah saya baru saja melangkah ke dalam sebuah panci kukusan raksasa. Saya menarik napas panjang, namun yang saya rasakan hanyalah aroma cengkih yang tajam dari rokok seseorang dan bau aspal yang terbakar matahari. Saya, Elara Vance, telah menghabiskan 10 tahun terakhir untuk menilai kesempurnaan di atas piring. Di Paris, hidup saya diatur oleh angka, suhu yang presisi, dan standar kebersihan yang tidak bisa ditawar. Bagi saya, memasak adalah sains. Jika suhunya kurang 1 derajat atau garamnya lebih 1 miligram, maka hidangan itu gagal. Tugas saya di sini sederhana, namun melelahkan. Sebuah lembaga kuliner besar di Singapura ingin saya mencari sesuatu yang baru dari tanah ini untuk proyek restoran mewah mereka. Namun, melihat kerumunan orang yang berdesakan dan mendengar suara klakson yang saling bersahutan di luar sana, saya merasa ragu. Apa yang bisa ditawarkan oleh tempat yang tampaknya sangat tidak teratur ini? "Selamat datang di Jakarta, Nona," sapa seorang sopir taksi dengan senyum lebar yang memperlihatkan deretan gigi yang tidak rata. Saya hanya mengangguk singkat tanpa membalas senyumnya. Saya terlalu lelah. Di mata saya, keramahan yang berlebihan seperti itu seringkali hanyalah cara untuk menutupi ketidakteraturan. Saya masuk ke dalam mobil, berharap pendingin ruangannya berfungsi dengan baik. Saat mobil mulai membelah jalanan, saya melihat keluar jendela. Jakarta adalah sebuah kontradiksi yang membingungkan. Gedung-gedung pencakar langit yang berkilau berdiri tepat di samping deretan warung kecil yang beratap terpal kusam. Di trotoar, asap mengepul dari gerobak-gerobak kayu yang menjual makanan gorengan. Bau makanan itu masuk melalui celah ventilasi mobil. Tajam, berat, dan penuh dengan aroma minyak. Saya mengerutkan kening. Dalam catatan digital saya menulis, kesan pertama, kuliner lokal terlalu bergantung pada lemak dan bumbu yang berlebihan. Tidak ada kehalusan rasa. Semuanya tampak kacau. "Macet ya, Nona?" "Biasa, ini Jakarta," ucap sopir itu lagi, mencoba memulai percakapan. Saya melihat ke arah jarum jam tangan saya. Kami sudah terjebak di tempat yang sama selama 15 menit. Di Paris, keterlambatan seperti ini adalah sebuah dosa besar. Namun di sini, orang-orang di sekitar saya tampak tenang. Seorang penjual asongan bahkan bersiul sambil menawarkan air mineral di antara deretan mobil yang berhenti total. Ketidakteraturan ini membuat kepala saya pusing. Saya terbiasa dengan dapur yang sunyi dan efisien, di mana setiap orang bergerak seperti mesin. Di sini, semuanya tampak bergerak berdasarkan perasaan, bukan aturan. Saya memejamkan mata, mencoba mengusir rasa penat. Saya datang ke sini untuk mencari inspirasi, tetapi yang saya temukan sejauh ini hanyalah debu, panas, dan aroma rempah yang terlalu menyengat. Saya mulai bertanya-tanya, apakah keputusan saya untuk menerima tugas ini adalah sebuah kesalahan besar? Mungkin tidak ada keajaiban di sini. Mungkin yang ada hanyalah kekacauan yang dibungkus dengan senyuman. Namun, proyek di Singapura itu bergantung pada hasil perjalanan ini. Saya tidak boleh pulang dengan tangan kosong, meskipun itu berarti saya harus bertahan di tengah hiruk-pikuk yang melelahkan ini untuk sementara waktu. Mobil merayap perlahan menuju pusat kota yang masih tertutup kabut polusi. Saya tidak tahu bahwa di balik dinding panas dan kemacetan ini, sesuatu sedang menunggu untuk menghancurkan semua logika yang saya miliki. Cahaya matahari pagi menembus jendela kaca besar di lantai 30 hotel tempat saya menginap. Di bawah sana, Jakarta sudah berdenyut dengan segala kegilaannya. Namun di sini, di dalam ruangan yang kedap suara ini, semuanya terasa tenang dan terkendali. Saya menyesap kopi hitam tanpa gula, mencoba memulihkan ketajaman indera perasa saya. Hari ini adalah awal dari pencarian saya. Saya melangkah masuk ke sebuah restoran ternama di kawasan Senopati. Tempat ini disebut-sebut sebagai puncak dari kebangkitan kuliner modern Indonesia. Interiornya sangat mewah, dengan sentuhan kayu jati yang dipoles mengilat dan pencahayaan yang temaram. Pelayannya mengenakan seragam yang rapi, bergerak dengan gerakan yang sudah terlatih sempurna. Kami menyajikan cita rasa asli Nusantara dengan teknik barat yang paling mutakhir
Nona Vance, ucap manajer restoran itu dengan nada bangga. Saya hanya mengangguk pelan. Lidah saya adalah hakim yang kejam, dan saya tidak mudah terkesan oleh dekorasi. Hidangan pertama datang. Itu adalah sebuah piring putih besar dengan sedikit makanan di tengahnya. Mereka menyebutnya sebagai penyajian baru dari rendang. Dagingnya dipotong berbentuk kotak sempurna, dikelilingi oleh tetesan saus yang diatur dengan presisi matematika. Ada busa berwarna putih di atasnya, yang katanya adalah ekstraksi santan. Saya mengambil pisau perak dan memotong daging itu. Teksturnya sangat lembut, hampir hancur saat menyentuh lidah. Teknik memasaknya luar biasa. Suhu rendah yang digunakan pasti sangat terjaga. Namun, saat saya mulai mengunyah, ada sesuatu yang hilang. Sausnya halus, tidak ada gumpalan, sangat bersih. Namun, di mana ledakan rasa yang saya harapkan? Di mana jejak rempah yang seharusnya menari di pangkal tenggorokan? Semuanya terasa terlalu jinak. Hidangan ini seolah-olah telah kehilangan identitasnya karena terlalu ingin terlihat sopan di mata dunia internasional. Bagaimana menurut Anda? Tanya kepala juru masak yang datang menghampiri meja saya. Matanya penuh harap. Secara teknis, ini sempurna, jawab saya sambil meletakkan garpu. Namun, ini membosankan. Anda mencoba memasukkan jiwa Indonesia ke dalam botol parfum Prancis. Hasilnya adalah sesuatu yang harum, tetapi tidak memiliki kehidupan. Wajah pria itu sedikit berubah. Dia tampak kecewa, tetapi juga bingung. Tetapi kami menggunakan bahan-bahan terbaik, Nona. Kami bahkan mendatangkan peralatan dari Jerman untuk memastikan konsistensi rasanya. Itulah masalahnya, konsistensi. Di dunia saya, konsistensi adalah segalanya. Namun di sini, saya merasa bahwa obsesi pada alat-alat canggih ini justru membunuh kejutan yang seharusnya ada. Makanan ini terasa dingin, meskipun disajikan hangat. Ia tidak bercerita tentang tanah, tentang matahari, atau tentang keringat orang yang menanam rempahnya. Saya ingin sesuatu yang berbeda, kata saya lagi. Sesuatu yang tidak bisa saya temukan di buku resep manapun di Eropa. Di mana kalian mendapatkan rempah-rempah ini? Kepala juru masak itu terdiam sejenak. Jika Anda mencari sesuatu yang belum tersentuh oleh mesin, Anda harus pergi ke arah timur, ke pinggiran kota. Ada seorang wanita tua di pasar tradisional yang masih menyimpan jenis rempah langka yang tidak dijual di supermarket besar. Namanya Ibu Siti. Tapi tempatnya, mungkin tidak sesuai dengan standar Anda. Saya mencatat nama itu di buku kecil saya. Ibu Siti, pasar tradisional. Keluar dari restoran mewah itu, saya kembali disambut oleh udara panas yang lengket. Saya melihat ke arah deretan mobil mewah yang mengantre di lobi. Saya bisa saja menghabiskan waktu seminggu di tempat-tempat seperti ini, mencicipi makanan yang aman, dan menulis laporan yang mudah diterima oleh klien saya di Singapura. Namun, rasa bosan di lidah saya tadi pagi memberikan peringatan. Jika saya hanya mencari kesempurnaan teknis, saya tidak perlu datang jauh-jauh ke Indonesia. Saya butuh sesuatu yang mentah, sesuatu yang nyata. Saya memanggil taksi dan menunjukkan alamat yang diberikan oleh kepala juru masak tadi. Sopir taksi itu menatap saya dengan ragu. Ke pasar itu, Nona? Sekarang? Di sana sangat ramai dan becek karena hujan tadi malam, katanya memperingatkan. Jalan saja, jawab saya singkat. Saya tidak peduli dengan lumpur atau keramaian. Saya ingin tahu mengapa makanan di restoran mewah tadi terasa hampa. Saya ingin mencari tahu apakah jiwa yang mereka bicarakan itu benar-benar ada, ataukah itu hanya sekadar bualan untuk menarik wisatawan. Perjalanan menuju pinggiran kota memakan waktu 2 jam. Pemandangan berubah dari gedung kaca menjadi deretan rumah petak yang padat. Bau asap knalpot bercampur dengan bau sampah dan tanah basah. Jantung saya berdegup sedikit lebih kencang. Inilah tempat yang saya benci, tempat yang tidak memiliki aturan. Namun, entah mengapa, disinilah saya merasa jawaban itu berada. Taksi berhenti di depan sebuah gerbang kayu yang sudah rapuh. Begitu saya turun, sepatu kulit mahal saya langsung tenggelam ke dalam lumpur hitam yang pekat. Saya meringis. Bau amis ikan segar bertabrakan dengan aroma rempah yang menyengat, menciptakan sebuah bau yang sulit saya definisikan. Ini adalah kekacauan yang nyata.
Saya berjalan melewati lorong-lorong sempit. Para pedagang berteriak menawarkan barang dagangan mereka. Ayam-ayam di dalam kandang bambu berkotek riuh. Lantai pasar ini sangat lembab, licin, dan jauh dari kata higienis. Di setiap sudut, saya melihat lalat hinggap di atas gundukan cabai merah. Hati saya berteriak untuk segera pergi, namun rasa penasaran menahan langkah saya. Di ujung lorong yang paling gelap, saya menemukan sebuah kedai kecil. Dindingnya hanya terbuat dari papan kayu yang tidak dicat. Sebuah papan kecil bertuliskan, "Warung Ibu Siti," tergantung miring di depan pintu. Seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya sedang duduk di atas kursi kayu pendek. Di depannya terdapat sebuah benda batu hitam yang besar dan sangat berat. Benda itu cekung di bagian tengahnya. Itu adalah sebuah cobek. Saya berdiri diam, memperhatikan gerakannya. Tangan wanita itu, yang penuh dengan kerutan dan noda bumbu, sedang menggerakkan batu kecil yang melengkung di atas cobek tersebut. Suaranya terdengar ritmis. Kruk, kruk, kruk. Batu bertemu batu. Di dalam cobek itu, ada tumpukan bawang merah, bawang putih, cabai, dan potongan kecil akar-akaran yang tidak saya kenal. Dia tidak menggunakan mesin penghalus. Dia tidak menggunakan timbangan. Dia hanya mengambil segenggam bahan, melemparkannya ke dalam batu, dan mulai mengulek dengan tenaga yang luar biasa. Sangat tidak efisien, gumam saya dalam hati. Dalam standar dapur saya, proses ini adalah pemborosan waktu. Sebuah mesin penghalus listrik bisa melakukan pekerjaan itu dalam 10 detik dengan hasil yang jauh lebih halus dan merata. Selain itu, permukaan batu yang berpori itu pasti menjadi sarang bakteri. Bagaimana mungkin mereka bisa menjamin kebersihan makanan jika alatnya saja terlihat begitu kuno? Wanita itu menoleh. Matanya yang teduh menatap saya, lalu dia tersenyum. "Mau makan, Nona? Atau hanya mau melihat batu tua ini?" Suaranya serak, namun terdengar ramah. "Saya mencari Ibu Siti," jawab saya dengan bahasa Indonesia yang terbatas. "Itu saya, silakan duduk." "Tempatnya memang kotor, tapi makanannya jujur," ucapnya sambil terus mengulek. "Makanannya jujur? Apa maksudnya?" Saya ragu-ragu untuk duduk di kursi plastik yang tampak goyah. Saya mengeluarkan tisu basah dari tas dan membersihkan permukaan meja kayu di depan saya. Tisu itu langsung berubah menjadi hitam. "Nona dari jauh ya? Prancis?" tanya Ibu Siti tanpa menghentikan gerakannya. "Iya, bagaimana Anda tahu?" Bau parfum Nona sangat kuat, tapi di sini aroma bumbu saya yang akan menang. Dia terkekeh pelan. Dia mengambil sedikit pasta bumbu dari cobek itu dengan ujung jarinya, lalu mencicipinya. Dia memejamkan mata sejenak, seolah sedang mendengarkan musik di dalam kepalanya. Setelah itu, dia menambahkan sejumput garam dan kembali mengulek. Saya merasa sangat skeptis. Seluruh proses ini tampak kasar dan primitif. Namun, ada sesuatu pada gerakan tangannya yang membuat saya tidak bisa memalingkan wajah. Ada sebuah konsentrasi yang mendalam, seolah-olah seluruh dunianya saat itu hanya ada di dalam cekungan batu hitam tersebut. Ibu Siti kemudian menyalakan kompor gas kecil di sampingnya. Sebuah wajan besi yang menghitam diletakkan di atas api. Saat bumbu hasil ulekannya menyentuh minyak panas, sebuah ledakan aroma langsung memenuhi ruangan sempit itu. Hidung saya tergelitik. Itu bukan hanya bau bawang goreng. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tajam, dan entah bagaimana, terasa sangat segar. Itu adalah aroma yang tidak saya temukan di restoran mewah kemarin. Sesaat, saya lupa dengan lumpur di sepatu saya. Saya lupa dengan lalat yang terbang di sekitar. Mata saya terpaku pada piring tanah liat yang sedang dia siapkan. Inikah yang mereka sebut dengan kuliner asli? Sebuah proses yang mengabaikan semua aturan teknologi yang saya agungkan. Ibu Siti mengambil sebongkah kecil benda berwarna gelap yang aromanya sangat menyengat. Saya refleks menutup hidung dengan sapu tangan. Bau itu begitu tajam, seperti sesuatu yang difermentasi terlalu lama. "Ini terasi, Nona. Tanpa ini, sambal tidak punya nyawa," ucapnya tenang. Dia meletakkan terasi itu di atas cobek, lalu mencampurnya dengan cabai rawit yang merah membara. Tangan tuanya mulai bergerak lagi. Saya mendekat, mencoba mengamati dengan mata seorang kritikus.
Di sekolah kuliner terbaik di Paris, saya diajarkan bahwa konsistensi adalah kunci. Pisau harus tajam agar sel-sel bahan makanan tidak rusak. Mesin penghalus harus memiliki kecepatan tinggi agar teksturnya seragam. Namun, apa yang dilakukan Ibu Siti adalah kebalikan dari semua itu. "Kenapa Anda tidak menggunakan mesin penghalus listrik?" tanya saya. "Hasilnya akan lebih halus dan pengerjaan Anda akan 10 kali lebih cepat." Ibu Siti berhenti sejenak. Dia menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan, lalu menyerahkan batu pengulek itu kepada saya. "Coba Nona rasakan permukaannya." Saya menyentuh batu itu. Terasa kasar, dingin, dan sangat berat. "Mesin itu dingin, Nona. Dia memotong dengan pisau yang tajam dan cepat. Dia memaksakan bahan makanan untuk hancur." Ibu Siti menjelaskan sambil melanjutkan pekerjaannya. "Tapi batu ini, dia menekan. Dia memeras minyak alami dari cabai dan bawang. Dia mengajak aroma itu keluar perlahan, bukan memaksanya." Saya terdiam. Secara sains, apa yang dia katakan ada benarnya. Tekanan mekanis dari batu memang menghasilkan panas gesekan yang berbeda dengan putaran pisau logam. Ibu Siti mengambil sepotong kecil tomat dan menguleknya hingga hancur menyatu dengan bumbu lainnya. Sambal itu tidak terlihat cantik. Warnanya merah gelap, teksturnya kasar dengan biji-biji cabai yang masih terlihat jelas. Jika disajikan di restoran berbintang, ini akan dianggap sebagai kegagalan estetika. "Cobalah," katanya, sambil menyodorkan sepotong kecil kerupuk yang dicocol ke dalam sambal itu. Saya ragu. Perut saya mungkin tidak terbiasa dengan tingkat kepedasan yang ekstrim. Namun, aroma yang keluar dari cobek itu sangat menggoda. Saya mengambil kerupuk itu dan menggigitnya sedikit. Detik pertama, lidah saya terasa terbakar. Saya ingin segera meminum air. Namun, sedetik kemudian, sebuah ledakan rasa yang luar biasa muncul. Ada rasa manis dari bawang, rasa gurih yang dalam dari terasi, dan kesegaran dari tomat. Rasa pedasnya tidak hanya sekedar menyakitkan, tapi juga menghangatkan tenggorokan. Rasa ini sangat kompleks. Ini bukan rasa yang datar. Ada lapisan-lapisan emosi di dalamnya. Saya menelan sisa kerupuk itu, dan tanpa sadar meraih potongan berikutnya. "Bagaimana? Apakah mesin bisa melakukan ini?" tanya Ibu Siti sambil tersenyum tipis. Saya tidak menjawab. Saya sibuk mencatat dalam pikiran saya. Semua teori saya tentang efisiensi mulai goyah. Selama ini, saya menganggap teknik tradisional hanyalah warisan masa lalu yang belum tersentuh modernisasi. Namun sekarang, saya mulai curiga bahwa kitalah yang kehilangan sesuatu dalam proses modernisasi itu. Saya melihat sekeliling warung yang sederhana ini. Orang-orang mulai berdatangan. Buruh pasar, sopir angkot, hingga pegawai kantor yang berpakaian rapi. Mereka duduk berdampingan tanpa sekat. Mereka makan dengan tangan, wajah mereka berkeringat, tetapi mereka tampak sangat bahagia. "Di sini, kami menyebutnya pakai rasa, Nona. Memasak dengan perasaan," lanjut Ibu Siti. Saya menulis di buku catatan saya. Bagian 4. Efisiensi mungkin menghasilkan kecepatan, tapi tekanan tangan manusia menghasilkan kedalaman. Mesin tidak bisa mencintai, tapi batu ini seolah menyimpan memori tentang rasa. Tiba-tiba, rasa pusing yang ringan mulai menyerang saya. Mungkin karena hawa panas yang semakin menyengat atau aroma bumbu yang terlalu kuat. Saya mencoba berdiri, tetapi dunia seolah berputar. Rasa pening itu perlahan menghilang setelah Ibu Siti memberikan saya segelas teh hangat yang sangat manis. Baunya harum melati. Dia kemudian mengajak saya berjalan keluar dari pasar, menuju sebuah perkampungan di belakang deretan ruko. "Hari ini ada hajatan, pernikahan putri Pak RT. Nona mau lihat bagaimana kami memasak untuk 500 orang?" tanya Ibu Siti. 500 orang? Di dapur terbuka? Pikiran profesional saya langsung membayangkan kekacauan. Di Eropa, melayani tamu sebanyak itu membutuhkan manajemen logistik yang sangat ketat, jadwal yang presisi, dan staf dapur yang sangat banyak. Namun, pemandangan di depan saya sungguh di luar akal sehat. Di sebuah halaman rumah yang luas, puluhan orang berkumpul. Tidak ada seragam, tidak ada koki kepala yang berteriak memberikan perintah.
Tidak ada papan tulis yang berisi daftar menu atau deadline. Asap dari tungku kayu bakar membubung tinggi ke langit biru. Aroma daging yang direbus dalam santan dan rempah-rempah memenuhi udara. Saya melihat kuali-kuali besi raksasa yang diletakkan di atas api unggun kecil. "Siapa yang mengatur semua ini?" tanya saya, bingung melihat orang-orang yang bergerak ke sana kemari, seolah tahu persis apa yang harus dilakukan. "Tidak ada yang mengatur, Nona. Kami menyebutnya gotong royong," jawab Ibu Siti singkat sambil mengambil sebuah pisau kecil. Saya berdiri di sudut, memperhatikan mereka. Ada sekelompok ibu-ibu yang duduk melingkar sambil mengupas berkarung-karung bawang merah. Di sisi lain, para pria sedang membelah kayu bakar dan mengaduk masakan di kuali besar dengan spatula kayu yang panjangnya hampir 1 meter. Hebatnya, tidak ada tabrakan, tidak ada suara piring pecah. Sesekali terdengar tawa renyah dan percakapan ringan tentang gosip desa. Mereka bekerja sambil bercanda, namun tangan mereka tetap bergerak cepat dengan ketepatan yang luar biasa. "Nona, jangan hanya berdiri. Sini, bantu kami mengupas bawang," panggil seorang wanita gemuk dengan kain jarik melilit pinggangnya. Dia tersenyum sangat lebar hingga matanya hampir tertutup. Saya ragu-ragu. Tangan saya biasanya memegang pisau bedah kuliner yang mahal, bukan pisau dapur kecil yang sudah agak berkarat ini. Namun, rasa penasaran mengalahkan harga diri saya. Saya duduk di atas kursi kayu pendek, bergabung dalam lingkaran ibu-ibu itu. Baru 5 menit, mata saya mulai perih dan berair karena uap bawang merah. Saya kesulitan memegang bawang yang kecil itu dengan benar. Wanita di samping saya tertawa melihat kecanggungan saya. "Pelan-pelan saja, Nona cantik. Bawang ini punya jiwa. Kalau Nona marah, dia akan membuat Nona menangis lebih banyak," ucapnya sambil dengan santai mengupas 1 butir bawang hanya dalam waktu 3 detik. Saya tertegun. Saya melihat ke sekeliling lagi. Ini adalah sebuah orkestra tanpa dirijen. Setiap orang menjadi alat musik yang tahu kapan harus masuk dan kapan harus berhenti. Mereka tidak membutuhkan catatan SOP atau standar operasional yang tertulis di dinding. Mereka bergerak berdasarkan rasa saling percaya dan tanggung jawab kolektif. Di restoran mewah di Paris, setiap orang adalah saingan. Mereka ingin menjadi yang terbaik agar bisa naik jabatan. Di sini tidak ada jabatan, hanya ada satu tujuan, memastikan seluruh tamu undangan bisa makan dengan kenyang dan nikmat. Saya melihat seorang pria tua yang sedang mencicipi gulai di kuali raksasa. Dia hanya mengambil sedikit dengan sendok kayu, mengecapnya sejenak, lalu memberikan kode jempol kepada pria lain di seberang kuali. Tanpa sepatah kata pun, pria kedua langsung menambahkan segenggam garam dan beberapa lembar daun salam. Komunikasi tanpa kata. Inilah yang selama ini saya cari dalam tim saya di Singapura, namun selalu gagal saya dapatkan melalui pelatihan-pelatihan mahal. Ternyata, rahasianya bukan pada sistem manajemen, melainkan pada ikatan manusia yang memasaknya. Keringat mulai menetes di dahi saya. Udara semakin panas karena api tungku. Tetapi anehnya, saya tidak merasa kesal seperti saat di bandara. Ada sebuah kehangatan yang merambat masuk ke hati saya. Sebuah perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar pekerjaan. Namun, tepat saat saya mulai menikmati suasana itu, pandangan saya tiba-tiba menjadi buram kembali. Suara tawa ibu-ibu di sekitar saya terdengar menjauh, seolah tertutup oleh kabut tebal. Panas matahari terasa berlipat ganda, dan jantung saya berdegup sangat kencang. "Nona? Nona Vance?" Suara Ibu Siti terdengar sangat jauh. Hal terakhir yang saya ingat adalah rasa tanah yang dingin saat wajah saya jatuh menghantam bumi. Bau minyak kayu putih yang tajam menyerang hidung saya sebelum saya sempat membuka mata. Saya merasakan sesuatu yang dingin dan basah menempel di dahi saya. Saat saya perlahan membuka mata, pemandangan pertama yang saya lihat adalah langit-langit kayu sederhana dengan sebuah kipas angin tua yang berputar lambat. Bunyi menderit dari kipas itu terasa seirama dengan denyut di pelipis saya. "Syukurlah, Nona sudah sadar." Suara lembut Ibu Siti terdengar dari samping. Saya mencoba duduk, tetapi seluruh tubuh saya terasa lemas, seolah-olah tulang-tulang saya telah berubah menjadi jeli. Saya berada di dalam sebuah kamar kecil yang bersih.
Di dindingnya tergantung kalender tua dan sebuah foto keluarga yang sudah pudar. Saya kenapa? Tanya saya dengan suara parau. Nona kelelahan. Panas matahari di sini sangat berbeda dengan di sana. Nona pingsan saat sedang mengupas bawang tadi. Jawab Ibu Siti sambil menyodorkan segelas air putih. Saya meminum air itu dengan rakus. Namun, saat air itu menyentuh lidah saya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Air itu terasa kosong. Bukan hanya karena itu air putih, tetapi saya tidak merasakan suhu dinginnya dengan benar. Saya merasa ada yang salah. Ibu Siti kemudian membawakan sepiring kecil potongan buah pepaya yang berwarna oranye cerah. Makanlah ini sedikit agar tenaga Nona kembali. Saya mengambil sepotong buah itu dan memasukkannya ke dalam mulut. Saya mengunyahnya perlahan. Jantung saya tiba-tiba berdegup kencang karena ketakutan. Tidak ada rasa manis. Tidak ada aroma khas pepaya. Teksturnya terasa seperti potongan plastik yang lunak di dalam mulut saya. Saya mencoba memakan potongan yang lain, berharap potongan pertama tadi hanya sebuah anomali. Hasilnya tetap sama. Hambar, kosong. Dunia saya seolah runtuh dalam sekejap. Ibu Siti, saya tidak bisa merasakan apa-apa. Bisik saya dengan tangan gemetar. Apa maksud Nona? Terlalu pedas? Bukan, tidak ada rasa. Semuanya hambar. Lidah saya mati. Suara saya mulai meninggi karena panik. Bagi seorang konsultan kuliner seperti saya, lidah adalah segalanya. Ia adalah instrumen kerja saya, masa depan saya, dan identitas saya. Jika saya kehilangan indera perasa, saya bukan siapa-siapa. Proyek di Singapura, karir saya di Paris, semua yang telah saya bangun selama belasan tahun akan musnah jika saya tidak bisa lagi membedakan rasa. Ibu Siti duduk di tepi tempat tidur. Dia tidak tampak terkejut atau panik. Dia justru menatap saya dengan tatapan yang sangat tenang, seolah dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Lidah Nona tidak mati, ucapnya perlahan. Dia hanya sedang mogok kerja. Nona terlalu banyak memaksa diri. Nona melihat makanan sebagai angka dan aturan, bukan sebagai kehidupan. Sekarang, tubuh Nona meminta Nona untuk berhenti sejenak. Ini tidak masuk akal secara medis, seru saya frustrasi. Saya pasti terkena infeksi atau gangguan syaraf karena dehidrasi. Mungkin saja secara medis begitu. Ibu Siti mengangguk pelan. Tapi di sini, kami percaya bahwa jika hati terlalu penuh dengan beban dan kesombongan, indera kita akan tertutup. Nona datang ke sini dengan dinding yang sangat tinggi di sekitar diri Nona. Nona menilai kami sebelum mengenal kami. Saya terdiam. Kata-katanya terasa lebih tajam daripada pisau dapur manapun yang pernah saya pegang. Selama beberapa hari ini, pikiran saya memang penuh dengan keluhan. Saya mengeluh tentang kemacetan, tentang debu, tentang standar kebersihan, dan tentang betapa primitifnya cara memasak di sini. Saya melihat tangan saya yang pucat. Di bawah kuku saya masih ada sisa warna kuning dari kunyit dan aroma bawang yang samar. Apa yang harus saya lakukan? Tanya saya putus asa. Air mata mulai menggenang di sudut mata saya. Saya harus mempresentasikan menu utama dalam 3 hari ke depan. Saya tidak bisa melakukan apapun jika saya tidak bisa merasakan bumbu. Ibu Siti mengelus tangan saya dengan lembut. Tidurlah lagi. Jangan pikirkan tentang menu atau presentasi itu. Biarkan rasa itu datang kembali dengan sendirinya ketika Nona sudah siap untuk menerimanya. Di sini, kesembuhan tidak bisa dipaksa. Malam itu, saya berbaring di dalam kegelapan. Suara jangkrik dari balik jendela terdengar sangat nyaring. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Semua teknologi dan pengetahuan kuliner yang saya banggakan tidak bisa membantu saya sekarang. Saya terjebak di sebuah desa kecil di Indonesia, kehilangan satu-satunya alat yang membuat saya merasa berharga. Mungkin saya memang salah sejak awal. Mungkin keajaiban yang saya cari tidak bisa ditemukan dengan cara menganalisisnya di bawah mikroskop, melainkan dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya pada keadaan. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah dinding kayu. Saya terbangun dengan harapan bahwa hilangnya indera perasa saya hanyalah mimpi buruk.
Saya segera mengambil botol air mineral di samping tempat tidur dan meminumnya. Masih sama, hambar. Hati saya mencelos. Ibu Siti masuk ke kamar membawa sebuah nampan kayu. Di atasnya ada segelas jamu kunyit asam yang berwarna kuning pekat. "Minumlah ini, Nona. Ini baik untuk membersihkan racun di dalam tubuh," katanya tenang. Saya meminumnya. Cairan itu terasa kental dan hangat di tenggorokan. Namun lidah saya tetap tidak bisa mendeteksi rasa asam maupun manisnya. Saya meletakkan gelas itu dengan tangan gemetar. "Bagaimana saya bisa memasak untuk peragaan lusa nanti, Ibu?" Suara saya pecah. "Saya seorang ahli. Tanpa lidah, saya tidak lebih dari seorang amatir." Ibu Siti tidak menjawab dengan kata-kata penghiburan. Dia justru menarik tangan saya dan mengajak saya ke dapur kecilnya. Di atas meja kayu sudah tersedia bahan-bahan mentah. Cabai, bawang, kemiri, dan serai. "Hari ini, Nona yang akan menyiapkan bumbu untuk makan siang kita," perintahnya. "Tapi saya tidak bisa merasakannya," seru saya frustrasi. "Siapa bilang memasak hanya soal lidah?" Ibu Siti menunjuk ke arah hidung dan telinganya. "Gunakan hidungmu untuk mencium perubahan aroma. Gunakan telingamu untuk mendengar suara tumisan. Gunakan hatimu untuk membayangkan orang yang akan memakannya." Saya berdiri di depan cobek batu itu dengan perasaan ragu. Saya mulai mengulek bawang merah dan bawang putih. Ibu Siti berdiri di samping saya, memperhatikan setiap gerakan tangan saya. "Cium aromanya, Nona," bisik Ibu Siti. Bawang yang baru dihancurkan, baunya tajam dan mentah. Teruslah mengulek sampai baunya berubah menjadi lebih manis. Saya memejamkan mata. Saya mulai memusatkan seluruh perhatian saya pada hidung saya. Benar saja, setelah beberapa menit, aroma tajam yang menusuk itu perlahan melunak. Ada keharuman alami yang keluar dari pori-pori bawang yang hancur karena tekanan batu. Kemudian, saya mulai menumis bumbu itu di atas wajan. "Dengarkan suaranya," kata Ibu Siti lagi. Awalnya, tumisan itu bersuara keras dan liar. "Siz!" Gelembung minyaknya besar dan cepat. Namun, seiring dengan menguapnya air dari bumbu, suara itu berubah menjadi lebih tenang dan ritmis. Kemeresek, lembut, seperti suara hujan gerimis. Saat suaranya berubah tenang, itu tandanya bumbu sudah matang. "Jangan tunggu sampai warnanya gosong." Ibu Siti membimbing tangan saya untuk mengangkat wajan. Untuk pertama kalinya dalam karir saya tidak menggunakan termometer. Saya tidak menggunakan timbangan digital. Saya hanya mengandalkan indera lain yang selama ini saya abaikan karena terlalu bergantung pada lidah. Anehnya, ada rasa damai yang merayap di hati saya. Ketakutan saya perlahan berganti menjadi kekaguman. Ibu Siti mengajarkan saya bahwa memasak adalah sebuah percakapan dengan bahan makanan. Selama ini, saya hanya memerintah bahan makanan. Saya tidak pernah benar-benar mendengarkan mereka. "Lidah boleh mati, tapi hati tidak boleh buta," ucap Ibu Siti sambil mengelus bahu saya. Saya melihat hasil masakan saya. Sebuah mangkuk berisi gulai ayam yang sederhana. Saya tidak tahu apakah rasanya enak, tetapi saya tahu bahwa saya telah memasukkannya ke dalam wajan dengan penuh kesadaran. Ibu Siti mengambil sesendok kuah gulai itu dan mencicipinya. Dia menutup mata sejenak, lalu tersenyum lebar. "Sempurna!" Nona sudah menemukan kembali rasa itu, meskipun bukan dengan lidah. Mata saya berkaca-kaca. Saya mulai memahami sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar teknik memasak. Keajaiban Indonesia bukan terletak pada bumbunya yang rumit, melainkan pada bagaimana manusia di sini berhubungan dengan kehidupan melalui setiap hal kecil yang mereka lakukan. Saya merasa sangat bersyukur. Jika saya tidak kehilangan indera perasa saya mungkin tidak akan pernah belajar untuk benar-benar melihat masakan. Krisis ini adalah sebuah berkah yang menyamar. Hari besar itu akhirnya tiba. Saya berdiri di sebuah dapur profesional di Jakarta yang telah disewa khusus untuk presentasi proyek Singapura. Ruangan ini adalah kebalikan dari dapur Ibu Siti. Semuanya berkilau dengan baja tahan karat. Lampu neon yang terang benderang memantul di permukaan meja yang steril. Suasananya dingin, sunyi, dan sangat kaku. Pimpinan proyek, seorang pria parubaya yang sangat teliti,
berdiri di depan meja juri bersama beberapa pakar kuliner internasional. Mereka memegang tablet digital, siap memberikan angka untuk setiap aspek hidangan saya. Nona Vance, kami mendengar Anda mengalami sedikit gangguan kesehatan. Apakah Anda siap untuk memulai? Tanya pimpinan itu dengan nada formal. Saya mengangguk perlahan. Di samping saya, asisten dapur yang disediakan oleh hotel tampak bingung melihat barang bawaan saya. Di atas meja kerja yang canggih itu, saya tidak meletakkan mesin pengolah makanan buatan Jerman. Saya meletakkan sebuah benda hitam yang berat dan kasar. Itu adalah cobek batu yang saya beli dari pasar, dibungkus dengan kain tenun tradisional. Anda akan menggunakan itu? Bisik asisten saya, matanya membelalak. Kita punya mesin terbaik di sini, Nona. Itu akan memakan waktu terlalu lama. Biarkan saja, jawab saya tenang. Hari ini saya tidak mengejar waktu, saya mengejar nyawa. Saya mulai bekerja. Saya tidak melihat catatan resep yang biasanya saya tempel di dinding dapur. Saya menutup mata sejenak, membayangkan suasana di warung Ibu Siti. Saya membayangkan suara tawa ibu-ibu yang mengupas bawang dan aroma asap tungku yang menyatu dengan udara sore. Saya mulai memasukkan bawang merah, bawang putih, dan kemiri ke dalam cekungan batu itu. Suara kruk, kruk, kruk mulai bergema di dalam ruangan yang sunyi itu. Para juri saling berpandangan, tampak heran dengan pemandangan ini. Di dapur modern ini, suara gesekan batu terasa seperti sebuah pemberontakan. Saya mengulek dengan irama yang mantap. Saya tidak menggunakan timbangan. Saya mengambil segenggam rempah hanya dengan menggunakan perasaan. Hidung saya mulai bekerja dengan tajam. Saya mencium aroma tanah dari kunyit yang baru dihancurkan. Saya merasakan tekstur lengket dari bawang yang mulai mengeluarkan minyak alaminya. Saat saya mulai menumis bumbu itu di atas kompor listrik, saya tidak melihat jarum jam. Saya justru mendekatkan telinga saya ke arah wajan. Saya mendengarkan suara minyak yang mendesis. Saya menunggu sampai suara itu berubah menjadi bisikan yang halus, persis seperti yang diajarkan oleh Ibu Siti. Aromanya luar biasa, salah satu juri bergumam. Suaranya terdengar di antara keheningan. Memang benar, bau bumbu yang diulek dengan tangan memiliki dimensi yang berbeda. Ia memenuhi ruangan itu dengan kehangatan yang jujur, mengusir bau pembersih kimia yang tadi mendominasi. Saya memasak sebuah hidangan yang sangat sederhana, soto ayam dengan kuah bening yang kaya akan rempah. Tidak ada busa kimia, tidak ada teknik molekuler yang rumit. Hanya potongan ayam kampung yang lembut, saus yang bening, dan siraman kuah yang telah saya dengarkan suaranya sejak dari penggorengan. Saat menyajikannya, saya tidak menggunakan piring porselen yang memiliki desain aneh. Saya memilih mangkuk keramik sederhana yang nyaman dipegang oleh tangan. Tiba saatnya untuk pengujian. Pimpinan proyek itu mengambil sendoknya. Dia menatap kuah soto itu sejenak, lalu mencicipinya. Dia terdiam cukup lama. Matanya terpejam. Dia menggantung kalimatnya. Ini tidak seperti hidangan yang Anda buat biasanya, Nona Vance. Ini tidak terasa seperti hasil karya seorang ilmuwan kuliner. Jantung saya berdegup kencang. Apakah saya baru saja menghancurkan karir saya sendiri? Ini terasa seperti rumah. Lanjutnya dengan suara yang tiba-tiba melunak. Ada sebuah kehangatan yang saya rasakan di tenggorokan saya. Ini bukan hanya soal rasa asin atau gurih. Ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Sesuatu yang sangat manusiawi. Satu persatu, juri mencicipi masakan saya. Suasana ruangan yang tadinya dingin dan kaku, perlahan-lahan berubah. Mereka mulai berbicara tentang kenangan masa kecil mereka, tentang masakan nenek mereka, dan tentang betapa mereka sudah lama tidak merasakan makanan yang dibuat dengan perasaan seperti ini. Lidah saya masih belum pulih sepenuhnya, namun melihat ekspresi wajah mereka, saya tahu saya telah berhasil. Saya telah membuktikan bahwa teknologi paling canggih sekalipun tidak akan pernah bisa menandingi sentuhan manusia yang penuh dengan kesadaran. Di pojok ruangan, saya seolah melihat bayangan Ibu Siti yang sedang tersenyum sambil mengulek sambal. Saya telah belajar bahwa di Indonesia, keajaiban itu tidak disimpan di dalam brankas besi, melainkan di dalam kerendahan hati untuk mau belajar dari alam dan sesama manusia. Setelah paparan selesai,
Suasana di ruangan itu berubah drastis. Para tenaga ahli yang biasanya sangat pelit memberikan pujian, kini berdiri dan menghampiri saya. Mereka tidak bertanya tentang suhu pemanggangan atau teknik pemotongan. Mereka bertanya tentang asal-usul batu hitam yang saya gunakan dan siapa yang mengajari saya cara mendengar suara bumbu. Nona Vance, ini adalah perubahan arah yang sangat berani, ucap pimpinan proyek itu sambil menjabat tangan saya erat. Kami memutuskan untuk membatalkan rencana restoran berkonsep laboratorium kuliner. Kami ingin membangun sesuatu yang memiliki nyawa, dan kami ingin Anda memimpin pencarian jiwa itu di seluruh pelosok Indonesia. Saya hanya tersenyum tipis. Penawaran itu sangat besar. Itu adalah puncak karir yang saya impikan selama ini. Namun, di dalam hati, saya tidak lagi merasa haus akan pengakuan. Saya merasa tenang, seperti air yang telah menemukan jalannya kembali ke sungai. Malam itu, saya kembali ke pemukiman di belakang pasar tradisional. Saya ingin berpamitan kepada Ibu Siti. Langit Jakarta sedang menurunkan hujan rintik-rintik, memberikan aroma tanah basah yang sangat menyegarkan. Bau ini, yang dulu saya anggap sebagai tanda kekotoran, kini terasa seperti wangi kehidupan. Saya menemukan Ibu Siti sedang duduk di depan warungnya, menikmati secangkir teh panas. Dia tidak tampak terkejut melihat saya kembali dengan pakaian rapi setelah peragaan besar itu. "Bagaimana, Nona? Apakah batunya bekerja dengan baik?" tanyanya sambil tertawa kecil. "Batu itu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh mesin manapun, Ibu," jawab saya sambil duduk di sampingnya, tidak lagi peduli dengan debu yang mungkin menempel di baju mahal saya. "Terima kasih. Ibu telah menyelamatkan saya." Ibu Siti memberikan saya sebuah piring kecil berisi pisang goreng yang masih mengepul panas. "Makanlah, ini bukan untuk kerjaan, ini hanya untuk teman bercakap." Saya mengambil sepotong pisang itu. Saya tidak lagi mencoba menganalisis kandungan gulanya atau tingkat kematangannya. Saya hanya ingin menikmatinya. Saat gigitan pertama menyentuh lidah saya, sebuah keajaiban terjadi. Awalnya, saya merasakan tekstur tepung yang renyah. Kemudian, perlahan-lahan, rasa manis yang hangat mulai menjalar. Itu bukan sekedar rasa manis. Ada jejak rasa karamel alami dari pisang yang matang di pohon. Ada sedikit rasa gurih dari garam dan minyak. Air mata saya menetes, jatuh ke atas piring plastik itu. "Ibu, saya bisa merasakannya," bisik saya dengan suara bergetar. "Saya bisa merasakan rasanya kembali." Lidah saya telah kembali. Namun, kali ini, indera perasa saya terasa lebih tajam dan lebih bijaksana. Ia tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk menghakimi kekurangan sebuah masakan. Ia kini menjadi jembatan untuk memahami kerja keras orang yang menyiapkannya. Saya menyadari satu hal yang sangat mendalam malam itu. Selama bertahun-tahun, saya mengira bahwa saya adalah pusat dari dunia kuliner karena saya memiliki lidah yang hebat. Saya sangat sombong. Ternyata, lidah saya hanyalah alat kecil yang tidak ada gunanya jika hati saya tertutup oleh keangkuhan. Indonesia telah menghancurkan dinding keangkuhan itu. Negeri ini tidak memberikan saya teknologi baru. Negeri ini justru memberikan saya kembali kemanusiaan saya melalui sebuah cobek batu dan sebuah warung kecil di sudut pasar. "Selamat, Nona," ucap Ibu Siti pelan. "Lidahmu sudah bangun karena hatimu sudah damai. Jangan biarkan dia tertidur lagi dengan aturan-aturan yang terlalu kaku." Saya menghabiskan pisang goreng itu sampai potongan terakhir. Itu adalah hidangan terbaik yang pernah saya makan sepanjang hidup saya. Lebih nikmat daripada restoran bintang 3 di Paris, karena pisang itu dimasak dengan ketulusan dan dimakan dengan rasa syukur. Saya melihat ke arah jalanan yang ramai dengan motor dan pedagang kaki lima. Jakarta yang dulu tampak seperti kekacauan yang mengerikan, kini terlihat seperti tarian kehidupan yang indah. Di balik setiap asap gerobak, di balik setiap tawa di pinggir jalan, ada sebuah keajaiban yang selama ini tidak saya lihat hanya karena saya terlalu sibuk mencari kesempurnaan yang semu. 6 bulan telah berlalu sejak saya meninggalkan Jakarta. Sekarang, saya berdiri di dapur apartemen saya di Paris. Di luar jendela, salju tipis mulai turun menyelimuti jalanan kota yang tertata rapi. Semuanya tampak putih, tenang,
dan sangat terukur. Namun, dapur saya tidak lagi seperti dulu. Di antara jajaran pisau bedah kuliner yang mahal dan oven dengan teknologi kecerdasan buatan, ada sebuah benda yang tampak sangat mencolok. Sebuah cobek batu hitam, berat dan kasar, pemberian dari Ibu Siti. Teman-teman sejawat saya di Paris sering bertanya dengan nada mengejek, "Elara, mengapa benda purba itu ada di dapur modernmu?" Saya hanya tersenyum. Mereka tidak tahu bahwa di dalam cekungan batu itulah saya menemukan kembali jati diri saya. Hari ini, saya sedang menyiapkan menu baru untuk sebuah jaringan hotel internasional. Dulu, saya akan sibuk dengan tablet saya, menghitung kalori dan miligram. Namun sekarang, saya memilih untuk melepaskan semua itu. Saya mengambil bawang merah dan cabai. Saya tidak memotongnya dengan pisau presisi. Saya meletakkannya di atas cobek. Kruk, kruk, kruk. Suara gesekan batu itu membawa saya kembali ke pasar yang becek, ketawa ibu-ibu di desa, dan ke kehangatan teh melati Ibu Siti. Saya menutup mata. Saya tidak lagi bertanya berapa suhu apinya. Saya mendengarkan suara minyak di wajan. Saya mencium aroma rempah yang berubah dari tajam menjadi manis. Mungkin saya salah paham sejak awal. Selama ini, saya mengira bahwa kemajuan adalah tentang menghilangkan ketidakteraturan. Saya mengira bahwa kesempurnaan adalah tentang kontrol total. Namun di Indonesia, saya belajar bahwa kehidupan justru ada di dalam ketidakteraturan yang harmonis itu. Keajaiban Indonesia bukan terletak pada bangunan megahnya, melainkan pada bagaimana orang-orangnya merayakan ketidaksempurnaan dengan rasa syukur. Mereka tidak mencoba menaklukkan alam. Mereka memilih untuk menari bersamanya. Saya menyajikan masakan saya di atas meja. Aromanya memenuhi apartemen saya, mengusir udara dingin Paris. Saat saya mencicipinya, saya merasakan kehadiran Ibu Siti, kehadiran para petani rempah, dan kehadiran matahari tropis yang menyengat. Gia vị thực sự không nằm ở chiếc hũ, mà nằm ở sự hiện diện trọn vẹn của người nấu dành cho người ăn. Bisik saya pelan, mengingat kebenaran universal yang saya dapatkan di sana. Saya kini bukan lagi Elara yang dulu, yang menilai dunia dengan angka. Saya adalah Elara yang memasak dengan rasa. Saya telah belajar bahwa untuk melihat keindahan yang sesungguhnya, terkadang kita harus membiarkan diri kita tersesat dalam kekacauan, membiarkan lidah kita mati, agar hati kita bisa mulai merasa. Indonesia tidak hanya mengubah cara saya memasak, Indonesia telah mengubah cara saya melihat hidup. Di balik kemacetan yang melelahkan dan debu jalanannya, tersimpan sebuah hati yang sangat luas dan penuh kasih. Itulah mujizat yang sesungguhnya. Masya Allah, luar biasa sekali perjalanan ini. Saya mengambil pena dan mulai menulis laporan akhir saya. Namun, laporan ini tidak berisi grafik atau statistik. Saya hanya menulis satu kalimat di halaman pertama. Rahasia dari rasa yang abadi bukanlah teknologi, melainkan hubungan yang jujur antara tangan manusia dan jiwanya. Batu hitam di meja saya tampak berkilau terkena cahaya lampu dapur. Ia diam, namun ia terus bercerita tentang sebuah negeri jauh di sana, di mana keajaiban terjadi setiap hari di dalam sebuah cobek kecil yang sederhana.